Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oksen Clarita. Kali ini kita akan belajar materi terkait bilangan bulat. Jadi apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri atas 3 bagian, yaitu bilangan bulat positif, bilangan nol, dan juga bilangan bulat negatif. Nah, dari ilustrasi ini bisa kita lihat di mana bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan bilangan 0, sedangkan bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri bilangan 0. Nah, adapun operasi bilangan bulat yang pertama ada penjumlahan, kemudian ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Selanjutnya, untuk membandingkan dua bilangan bulat, di mana bilangan bulat positif merupakan bilangan yang lebih besar dari bilangan 0. Sedangkan untuk bilangan negatif adalah bilangan yang lebih kecil dari bilangan 0. Jadi, bilangan positif lebih besar dari bilangan negatif. Dapat dilihat di ilustrasi, di mana bilangan positif itu terletak di sebelah kanan bilangan 0. Jadi, semakin ke kanan, maka nilai bilangan tersebut akan semakin besar. Sedangkan untuk bilangan negatif, jika semakin ke kiri, maka nilai bilangan akan semakin kecil. Jadi, jika ada dua bilangan positif, maka nilai yang lebih besar adalah angka yang terbesar. Sedangkan untuk dua bilangan negatif, maka nilai yang lebih besar adalah angka yang lebih kecil. Nah, selanjutnya ada contoh untuk membandingkan dua bilangan bulat. Manakah bilangan yang lebih besar antara min 2 dengan min 5? Nah, dari ilustrasi ini bisa kita lihat bahwasanya min 2 terletak di sebelah kanan min 5. Dari pembahasan sebelumnya, kita sudah tahu bahwa bilangan positif itu terletak di sebelah kanan. Jadi semakin ke kanan nilai bilangan akan semakin besar. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa min 2 lebih besar dari min 5, atau bisa kita sajikan dengan menggunakan tanda pertidaksamaan, yaitu min 5 kecil dari min 2 atau min 2 besar dari min 5. Selanjutnya untuk operasi bilangan bulat yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat, di mana jumlah dua bilangan dengan tanda yang sama maka hasilnya adalah jumlah dari kedua bilangan tersebut. Sedangkan untuk jumlah bilangan dengan tanda yang berbeda, maka hasilnya adalah selisih antara bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Kemudian untuk dua bilangan yang berbeda tanda dan memiliki nilai mutlak yang sama, maka hasilnya adalah 0. Sebagai contoh untuk penjumlahan dengan tanda yang sama, yaitu yang pertama ada 9 ditambah 3 sama dengan 12. Kemudian yang kedua, min 18 ditambah min 5 sama dengan min 23. Kemudian soal yang ketiga, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Dan soal yang keempat yaitu min 5 ditambah min 3 sama dengan min 8. Kemudian untuk penjumlahan dengan tanda yang berbeda, yang pertama 27 ditambah min 12 sama dengan 15. Kemudian untuk soal yang kedua, min 10 ditambah 6 sama dengan min 4. Untuk soal yang ketiga, min 5 ditambah 3 sama dengan min 2. Dan untuk soal yang keempat, 13 ditambah min 13 sama dengan 0. Nah, dari soal-soal yang sudah dijelaskan tadi, terbukti di mana jumlah dua bilangan dengan tanda yang sama, maka hasilnya adalah jumlah dari kedua bilangan tersebut. Sedangkan untuk jumlah bilangan dengan tanda yang berbeda, maka hasilnya adalah selisih antara bilangan yang terbesar dengan bilangan yang terkecil. Untuk operasi yang kedua yaitu pengurangan bilangan bulat, contohnya 3 dikurang 5 sama dengan min 2. Kemudian min 3 dikurang 5 sama dengan min 8. Untuk soal yang ketiga, min 3 dikurang min 5 sama dengan min 3 ditambah 5 sama dengan 2. Kemudian untuk soal yang keempat,
3 dikurang min 5 sama dengan 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, perlu diingat di mana mengurangkan bilangan 0 sama dengan mengubah tanda bilangan tersebut. Sedangkan mengurangkan bilangan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sebagai contoh, yang pertama ada 0 dikurang 3 sama dengan min 3. Kemudian soal yang kedua, 0 dikurang min 2 sama dengan 0 ditambah 2, maka hasilnya 2. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, min 3 dikurang 0 sama dengan min 3. Untuk soal terakhir, min 7 dikurang 0 sama dengan min 7. Nah, dari contoh soal ini tadi, terbukti di mana ketika kita mengurangkan bilangan 0 dengan bilangan lain, maka akan mengubah tanda bilangan tersebut, seperti pada contoh yang pertama dan kedua. Nah, sedangkan mengurangkan bilangan dengan bilangan 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Itu bisa kita buktikan dengan contoh soal nomor 3 dan nomor 4. Selanjutnya untuk operasi yang ketiga, yaitu perkalian bilangan bulat. Untuk perkalian dua bilangan dengan tanda yang sama, maka hasilnya akan bernilai positif. Sedangkan perkalian dua bilangan dengan tanda yang berbeda, maka hasilnya akan bernilai negatif. Bisa dilihat dalam sifat perkalian berikut, di mana positif dikali positif hasilnya positif. Kemudian positif dikali negatif hasilnya negatif. Kemudian negatif dikali positif hasilnya negatif. Dan negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi terbukti di mana bilangan dengan tanda yang sama maka hasilnya akan bernilai positif. Sedangkan bilangan dengan tanda yang berbeda maka hasil perkaliannya akan bernilai negatif. Sebagai contoh yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. Ini terbukti bahwa positif dikali positif hasilnya positif. Kemudian contoh soal yang kedua, 9 dikali min 3 sama dengan min 27. Nah, soal ini memenuhi dengan sifat perkalian yang kedua, di mana positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Untuk contoh soal yang ketiga, min 4 dikali 5 sama dengan min 20. Hal ini juga terbukti pada sifat perkalian yang ketiga, di mana min dikali positif hasilnya adalah min. Kemudian untuk contoh soal yang keempat, negatif 6 dikali negatif 2 hasilnya adalah 12. Sehingga terbukti pada sifat perkalian yang keempat, di mana negatif dikali negatif hasilnya positif. Untuk operasi yang keempat yaitu pembagian bilangan bulat, di mana hasil bagi dua bilangan dengan tanda yang sama maka akan bernilai positif. Sedangkan untuk hasil bagi dua bilangan dengan tanda yang berbeda, maka hasilnya akan bernilai negatif. Jika 0 dibagi bilangan positif atau negatif, maka hasilnya akan tetap 0. Nah, dari sifat pembagian ini sama dengan sifat perkalian yang sudah dijelaskan tadi, di mana bilangan dengan tanda yang sama maka hasilnya akan bernilai positif, sedangkan bilangan dengan tanda yang berbeda maka hasilnya akan bernilai negatif. Sebagai contoh, yang pertama 14 dibagi 7 hasilnya 2. Kemudian untuk contoh yang kedua, 36 dibagi min 4 hasilnya adalah min 9. Kemudian untuk contoh yang ketiga, min 25 dibagi 5 hasilnya min 5. Sedangkan untuk contoh yang keempat, min 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Jadi terbukti di mana bilangan dengan tanda yang sama maka hasilnya akan bernilai positif. Sedangkan untuk bilangan dengan tanda yang berbeda, maka hasil pembagiannya akan bernilai negatif. Selanjutnya terkait bilangan berpangkat atau eksponen, di mana sebuah bilangan yang dikalikan dengan dirinya beberapa kali disebut dengan bilangan eksponen. Misal, dari
gambar terlihat 5 pangkat 3, di mana pangkat 3 ini disebut dengan eksponen, sehingga dapat dijabarkan juga sebagai 5 dikali 5 dikali 5. Nah, angka kecil di atas tadi menunjukkan berapa kali banyak bilangan dipangkatkan, sehingga bilangan pangkat tersebut dinamakan sebagai eksponen. Adapun beberapa sifat eksponen diantaranya sebagai berikut. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Untuk yang sifat kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Kemudian A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Selanjutnya A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Selanjutnya A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat N. Untuk sifat selanjutnya A pangkat A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Kemudian untuk sifat selanjutnya A pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya A pangkat 1 sama dengan A, dan yang terakhir A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Selanjutnya untuk contoh eksponen yang pertama, min 3 dipangkatkan 2 sama dengan min 3 dikali min 3 sama dengan 9. Untuk soal yang kedua, min 3 pangkat 2 sama dengan min 3 dikali 3, sehingga hasilnya min 9. Untuk contoh soal yang kedua, ini terkait sifat-sifat eksponen. Untuk yang pertama, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2, sehingga hasilnya 2 pangkat 5. Untuk soal yang kedua, 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 6 dikurang 4, sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 2. Untuk selanjutnya terkait pecahan, di mana pecahan merupakan bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Bilangan pada bagian atas disebut dengan pembilang, sedangkan bilangan pada bagian bawah disebut dengan penyebut. Adapun beberapa operasi pecahan diantaranya adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Untuk contoh operasi penjumlahan yaitu 1/2 ditambah 3/4 sama dengan. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan dalam operasi penjumlahan yaitu menyamakan penyebut. Dari soal 1/2 ditambah 3/4, kita samakan penyebutnya menjadi 4. Kemudian 4 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian 4 dibagi 4 hasilnya 1 dikali 3 hasilnya 3. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5/4. Jadi hasil dari 1/2 ditambah 3/4 adalah 5/4. Selanjutnya untuk contoh pengurangan, di sini ada 3/4 dikurang 1/2 sama dengan titik-titik. Nah, langkah untuk menyelesaikan itu sama dengan operasi penjumlahan, di mana langkah yang harus kita lakukan pertama kali adalah menyamakan penyebut. Nah, dari 3/4 dikurang 1/2 ini, kita samakan penyebutnya menjadi 4. Kemudian kita operasikan 4 dibagi 4 sama dengan 1 dikali 3 hasilnya 3. Selanjutnya 4 dibagi 2 hasilnya 2, 2 dikali 1 hasilnya 2. Jadi kita operasikan di mana 3 dikurang 2 1/4. Jadi hasil untuk soal 3/4 dikurang 1/2 adalah 1/4. Selanjutnya untuk contoh operasi perkalian, yang pertama 3/4 dikali 2/4 sama dengan titik-titik. Nah, untuk operasi perkalian kita cukup
langsung mengalihkan penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Jadi dari soal 3/4 dikali 2/4 langsung saja kita kalikan. 3 dikali 2 sama dengan 6, 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi hasil dari perkalian 3/4 dikali 2/4 sama dengan 6/16. Selanjutnya untuk contoh pembagian, dari soal 2/3 dibagi 3/8 sama dengan titik-titik. Nah, untuk penyelesaiannya adalah 2/3 dibagi 3/8 sama dengan 2 dikali 8 per 3 dikali 3 sama dengan 2 dikali 8 16, 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi hasil dari pembagian 2/3 dibagi 3/8 adalah 16/9. Selanjutnya untuk bahasan desimal, di mana ada pun bilangan yang termasuk dalam desimal. Di antaranya adalah 0,2, 0,05, 2,8 dan lain sebagainya. Nah, di sini ada operasi untuk mengubah desimal menjadi pecahan. Contohnya yang pertama adalah 0,2 sama dengan 2/10. Kemudian bisa kita sederhanakan menjadi 1/5. Untuk soal yang kedua, yaitu 0,5 sama dengan 5/10. Kemudian bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Selanjutnya, pengoperasian mengubah desimal menjadi persen. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu 0,4, kita jadikan ke pecahan menjadi 4/10. Nah, persen itu adalah per 100. Jadi 4/10 dikali 10/10 sehingga menghasilkan 40/100. Jadi didapatkan hasil persennya adalah 40%. Untuk soal yang kedua yaitu 0,6 sama dengan 6/10 dikali 10/10 sehingga hasilnya adalah 60/100, sehingga didapatkan bentuk persennya adalah 60%. Terakhir ada persentase, di mana persentase tadi bisa juga kita sebut dengan per 100. Contohnya ada 20%, 35%, 1%, 27%, dan lain sebagainya. Nah, ada pun beberapa cara mengoperasikan persentase sama dengan desimal tadi. Yang pertama itu mengubah persentase ke dalam pecahan. Nah, contoh soal yang pertama itu adalah 50%. Kita ubah menjadi pecahan yaitu menjadi 50/100. Nah, dari 50/100 ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 50, maka hasilnya adalah 1/2. Untuk contoh soal yang kedua, 70%, di mana bisa kita ubah dalam bentuk pecahan menjadi 70/100. 70/100 ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 10. 70 dibagi 10 hasilnya 7, 100 dibagi 10 hasilnya 10. Jadi didapatkan bentuk pecahan dari 70% adalah 7/10. Kemudian pengoperasian persentase yang kedua yaitu mengubah persentase menjadi desimal. Nah, contoh soal yang pertama, 50% kita ubah menjadi ke pecahan yaitu menjadi 50/100. Kemudian kita sederhanakan lagi sehingga didapatkan bentuk pecahan 1/2. Nah, 1/2 ini bisa kita kalikan 5/5 sehingga didapatkan bentuk pecahan 5/10. Nah, dari 5/10 ini kita dapatkan bentuk desimal yaitu 0,5. Nah, kemudian untuk contoh soal yang kedua yaitu 70%, di mana pecahannya tadi adalah 70/100 atau bentuk sederhananya lagi adalah 7/10.
Nah, dari 7/10 ini bisa kita dapatkan bentuk desimalnya, yaitu 0,7. Nah, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi adik-adik semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.